Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya yakini dapat menjadi berkat yang semakin meneguhkan dan menguatkan kita dalam menghadapi berbagai kehidupan, di mana di dalamnya kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kelanjutan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bawakan di dalam bagian sebelumnya. Kunci tetap berada di jalan yang lurus. Saat ini kita masuk kepada bagian yang ketiga. Apa kunci untuk tetap berjalan di jalan yang lurus? Maka yang ketiga adalah kita harus mendengar hal-hal yang lurus. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas A. Kempis yang hidup di tahun 1379 sampai 1471 merangkum dengan sangat baik Mazmur 1 ayat 1 yang sudah saya bacakan untuk kita tadi, ketika ia menulis. Demikian bunyinya. Diberkatilah setiap telinga yang tidak hanya mendengar suara yang terdengar, melainkan mencari kebenaran yang terkandung dalam suatu pengajaran. Diberkatilah mata yang tertutup untuk hal-hal duniawi, tetapi terbuka untuk hal-hal rohani. Kenyataan hidup ini seringkali berbeda dengan yang seharusnya atau yang sebenarnya. Banyak kali kita melihat orang-orang Kristen lebih senang mendengarkan gosip. Katanya, semakin digosok, semakin sip. Dengan cepat jari jemarinya memforward atau mengirimkan berita yang didapat tanpa ada check and recheck. Apalagi berita tersebut menyangkut orang yang tidak disukainya. Tanpa berpikir panjang, akibatnya berita itu segera disebarkan. Bahkan jikalau bisa dan memungkinkan, disebarkan ke seantero atau seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, ada kepuasan batin untuk melumatkan, menghancurkan, dan menenggelamkan orang yang dibencinya. Gosip adalah percakapan yang sia-sia, yang tidak jelas kebenarannya, tetapi sangat ampuh kerusakan yang diakibatkannya. Nah, untuk menghindari gosip, mulai sekarang kita harus bisa memilih teman dan sahabat yang baik. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berikan kesempatan kepada telinga kita untuk mendengar secara sembarangan. Dengan kata lain, kita tidak boleh hanya mendengar suara yang terdengar. Mari coba kita gali, kita selidiki dan cari kebenaran yang ada dalam setiap berita yang terdengar. Thomas A. Kempis menutup tulisannya dengan catatan sebagai berikut. Diberkatilah mereka yang dengan sukacita memberikan waktunya bagi Allah dan melepaskan diri dari semua penghalang di dunia ini. Pertimbangkanlah hal-hal ini, oh jiwaku, dan dengarkanlah Tuhan Allahmu berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saja setiap kita yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mulai mempraktikkan apa yang dirangkum oleh Thomas A. Kempis dari Mazmur 1 ayat 1, maka saya sangat percaya hidup kita selalu akan berada di jalan yang lurus. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang.
maka orang akan melihat wajah Kristus melalui wajah kita. Pertanyaan yang perlu kita simak dan renungkan secara serius dan sungguh-sungguh. Kapankah terakhir kali kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita hanya untuk mendengarkan hal-hal yang lurus? Mulai saat ini, seperti Richard Dehan, marilah kita memohon. Berbicaralah Tuhan, saya mendengarkanmu. Bapak Ibu Saudara, saya pikir ada satu kisah menarik dalam Alkitab, di mana seorang Samuel yang masih remaja telah terpanggil untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Pada saat itu penglihatan tidak sering, bahkan firman pun jarang. Oleh karena Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, telah meremehkan korban persembahan kepada Tuhan. Dan Imam Eli pun tidak pernah memberikan teguran yang tegas kepada kedua anaknya ini. Maka akhirnya bangsa Israel pun turut berdosa pula dan menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Tetapi suatu ketika dalam sebuah kesempatan, Tuhan pun datang menghampiri Samuel dengan memanggil sampai 3 kali. Pertama kali dipanggil, Samuel, Samuel. Maka dia pun pergi kepada Imam Eli, apakah Bapak memanggil aku? Imam Eli pun menjawab, tidak anakku, tidurlah. Yang kedua kali Tuhan pun datang kembali, Samuel, Samuel. Dia pun kembali lagi menghadap Imam Eli, karena Samuel berpikir bahwa Imam Eli lah yang memanggil dia. Tapi ternyata Imam Eli berkata, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau, pergilah, tidur. Kemudian yang ketiga kali, Tuhan pun memanggil Samuel dengan berkata, Samuel, Samuel. Untuk ketiga kalinya pula, Samuel datang menghampiri Imam Eli dan menanyakan, apakah Bapak memanggil aku? Akhirnya tersadarlah Imam Eli dan berkata, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Tapi kalau nanti suara itu datang kembali, katakanlah, bicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Saya pikir ini satu prinsip yang perlu kita simak dan pikirkan, serta realisasikan dan praktikkan dalam kehidupan kita. Jangan kita fokus hanya rindu untuk didengar, tapi kita punya kesediaan dan kerelaan hati untuk mendengar. Adalah hal yang sangat indah dan menyenangkan hati Tuhan ketika kita terbiasa berkata kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Jadi jangan kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku mau bicara, engkau harus dengar. Jadi kita di sana seolah-olah jadi mengatur Tuhan sesuka kita. Tapi yang lebih baik, yang lebih indah dan menyenangkan Tuhan, mari kita memiliki sebuah kebiasaan menjadi pola dan gaya hidup kita. Dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, kita pun berkata, berbicaralah Tuhan, aku mendengar, atau hambamu mendengar, saya mendengar. Mari kita biasakan hal seperti itu. Kalau itu yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap berjalan di jalan yang lurus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah berada di jalan yang lurus dengan cara tinggalkanlah gosip. Bukalah telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan atau suara Tuhan. Bukalah hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerinduan yang mendalam. Percayalah,
kita akan bisa dan dimampukan oleh Tuhan untuk tetap berjalan di jalan yang lurus dan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berbenah. Mari kita mengevaluasi diri kita, sehingga waktu-waktu tersisa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai kita pergunakan menurut kehendak daging, tetapi mengikuti kehendak Allah, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita bisa menjadi kesaksian, menjadi contoh, teladan, dan berkat bagi orang lain. Dan tentunya akhirnya, lewat hidup kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sekali lagi, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat mengoreksi, mencerahkan, dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.